He's coming soon. Apa kabarnya? Haleluya, luar biasa. Yes. Anak Nuha, Baik. ya, kita itu sangat istimewa. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita kembali dengarkan Dafar Elohim. Ya, seperti apa yang sudah saya berikan judulnya kemarin, yaitu saya memberikan judul Dafar Elohim kita kali ini, yaitu Madu dan Racun. Ya. Tapi ini bukan lagu, saudara. Madu dan racun atau depas Ra'al, artinya madu dan racun. Nah, saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, madu atau depas dalam bahasa Ibrani madu itu dihasilkan dari lebah dan banyak mengandung ya vitamin, banyak sekali mengandung khasiatnya yang berkhasiat untuk kesehatan dan kekebalan tubuh. Jadi ternyata memang madu ini mengandung banyak hal, sehingga seperti kalau anak sedang panas tubuhnya, dikasih madu bisa turun panasnya. Jadi madu ini mengandung banyak sekali manfaatnya, banyak sekali mengandung keuntungannya, saudara. Bahkan sarangnya madu saja itu sangat berguna luar biasa. Bisa sebagai propolis. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, itulah madu atau depas, saudara. Nah, di dalam kitab suci, di dalam kitab Misre atau Amsal pasal 24 ayat 13, demikian Dafar Elohim. Akal bene depas kitab benovet matok al-hiheha, yang artinya anakku makanlah madu sebab itu baik, dan tetesan madu manis untuk langit-langit mulutmu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kitab suci ini secara kitab suci saja bahwa madu itu banyak manfaatnya. Sampai dikatakan bahwa anakku makanlah madu sebab itu baik. Hal benih depas kitab, sebab madu itu baik. Bahkan sampai saya akan kepada Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, orang sakit panas dikasih madu saja bisa panasnya turun. Saat bibirnya pecah-pecah diolesin madu akan kembali dengan baik. Dan dikatakan benovet matuk al-hiyeka, dan tetesan madu manis, ada kata matuk yang artinya manis. Madu yang manis itu baik untuk langit-langit mulut. Artinya begitu banyak kandungan yang terkandung di dalamnya yang bisa bermanfaat untuk manusia, saudara. Inilah madu, saudara. Salah satunya madu. Kemudian yang kedua adalah ra'al atau racun. Nah, ra'al atau racun. Racun adalah sesuatu yang bisa menyebabkan penyakit, bahkan bisa membawa kematian. Racun, saudara, itu akan bisa membawa dampak yang luar biasa, yaitu bisa menjadikan itu penyakit. Karena contoh sesuatu yang beracun itu bisa berdampak hal yang luar biasa. Saudara perhatikan, madunya itu bagus, dihasilkan dari lebah. Tetapi lebah sendiri itu mengandung sengatan lebahnya itu mengandung bisa berbahaya buat manusia, saudara. Tetapi apa yang dihasilkan dari madu itu sangat bagus. Nah, kitab suci dikatakan demikian, saudara. Racun itu sangat berbahaya. Kenapa kok sangat berbahaya? Karena racun itu bukan hanya bisa menyebabkan penyakit, tetapi juga bisa membawa dampak kematian. Nah, saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, saudara perhatikan. Di dalam kitab suci, dalam kitab Yakob atau Yakobus 3 ayat 8, demikian Dafar Elohim. Halashon ein Adam yakol lehis talet aleha ra'ahi wa hasrat me'etsor umleah eres mawet, yang artinya, saudara, namun tidak seorang pun yang mampu menjinakkan lidah. Dia adalah suatu kejahatan yang tidak dapat dikendalikan, penuh racun yang mematikan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan,
Di sini diajarkan bahwa di sini kata ra'al atau racun yang mematikan. Jadi racun itu bisa membawa kematian. Sekarang dulu kita pernah dengar lagu sekitar mungkin tahun 80-an ya, 80 berapa gitu. Ada lagu yang diciptakan oleh Ari Wibowo, yaitu judulnya apa? Madu dan Racun. Madu di tangan kananmu, racun di tangan kiri. Mana yang kau berikan kepadaku? Kira-kira kalau orang diberi, mana yang mau diambil? Ayo, mau dikasih madu apa mau dikasih racun? Saudara, yang dikasih oleh Tuhan, orang dikasih racun pasti nggak mau. Dan apalagi itu diminum, ini silakan minum racun ini, pasti orang nggak mau, saudara. Saudara, yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kalau suruh memilih pasti orang tidak akan pernah memilih racun. Bagaimana jika kita diberi racun? Apakah kita mau meminumnya racun itu? Tentu pasti kita tidak akan mau kalau kita dikasih racun, saudara. Tetapi saudara perhatikan baik-baik bahwa setiap orang banyak sekali yang memakan racun. Bahkan banyak sekali orang yang menyimpan racun, saudara. Karena racun itu bisa membawa dampak kepada penyakit dan juga kematian. Apa itu racunnya, saudara? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang pertama kata-kata negatif itu racun, saudara. Kata-kata negatif, kata-kata yang menjatuhkan itu racun. Celaan, hinaan, dan semua yang berhubungan dengan kepahitan atau sakit hati itu adalah racun. Tetapi seringkali saat orang diberi itu disimpan dalam hati. Nah, mau nggak mau racun itu masuk dalam tubuh manusia, saudara. Sehingga dia mengendap dalam hati. Orang yang dikasih perkataan negatif atau perkataan kasar atau dimarahin itu menyimpan racunnya di dalam hati. Inilah racun yang diberikan kepada orang. Dan kalau orang bilang saya nggak makan racun, nggak minum, tetapi racun itu bisa membawa penyakit. Nah, kepahitan itu adalah racun. Namun mengapa banyak orang suka menyimpan di dalam hati? Justru racun malah disimpan dalam hati. Bahkan ada orang yang berkata sampai kapanpun saya tidak akan pernah memaafkan. Bahkan sampai mati pun saya akan benci dia. Nah, ini kepahitan yang ditanam, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Sehingga saudara yang dikasih oleh manusia sehingga bisa menyebabkan penyakit. Makanya kalau orang banyak kepahitan, sakit hati, menyimpan racun dalam tubuhnya, banyak masalah yang dihadapi. Inilah racun, saudara dikasih. Banyak orang yang tidak mau. Nah, racun yang berikutnya, saudara, madu itu adalah dafar Elohim. Madu surgawi, saudara. Madu dari Samayim itu dafar Elohim yang bisa dipakai untuk kita menerangi setiap kehidupan kita. Tetapi justru banyak orang yang tidak mau memakan madu yang dari Samayim itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Mari kita buang dan tolak setiap racun yang ada dalam diri kita. Nah, racun itu yang di dalam diri kita mengendap bisa dinetralkan dengan madu, saudara. Yaitu dengan dafar Elohim, racun kepahitan, racun kebencian, racun kejengkelan, racun amarah yang di dalam diri kita menumpuk dan terus masuk, itu kita akan bisa tawarkan, bisa kita hilangkan dengan defas, dengan madu. Dan mulai banyak meminum madu, yaitu satu kata-kata yang positif mulai. Begitu dikatakan, wah kamu bodoh nih. Saya tidak bodoh. Langsung tolak. Jangan, waduh aku dikatain bodoh, aku mulai benci sama guru saya, orang tua saya. Saudara, tidak, tapi tolak. Saya tidak mau meminum racun ini, kebodohan. Karena saya orang yang pintar, saya orang yang cerdas. Amin. Kalau kita dicela lagi, kamu jelek, kamu jahat, segala macam kata-kata kutuk yang keluar, kita tolak. Mulai balikkan dengan kata-kata yang positif. Saya pasti berhasil. Saya pasti sukses. Saya pasti sehat. Kalau ada orang yang berkata kamu sakit dan tidak akan sembuh, kamu akan mati. Tidak, saya tetap hidup karena saya pasti sehat. Amin. Amin. Nah, ini dilawan dengan maju kata-kata yang positif, motivasi yang baik buat tubuh kita, yaitu dafar Elohim. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan,
jangan pernah kita menyimpan racun. Di dalam kitab suci apa yang harus kita lakukan, saudara? Oleh sebab itu, saudara, mari buang dan tolak racun dalam diri kita. Dan mulai banyak meminum madu, yaitu Dafar Elohim, kata-kata yang positif, motivasi yang baik buat tubuh yang terlebih itu adalah Dafar Elohim. Yang isinya tentang Dafar Elohim. Saya selalu mengajarkan di Kehilat Odula Yahweh. Sekarang ini yang namanya racun itu tidak melalui kita ketemu, saudara. Bahkan melalui gadget, melalui HP saja, melalui Facebook, melalui sosial media ini, saudara, bisa saja kata-kata kutuk, kata-kata negatif itu masuk ke dalam diri kita, saudara. Tetapi bagaimana kita mengembalikannya, menolaknya dan mengembalikannya sehingga yang masuk ke dalam diri kita tetap hal yang positif. Jangan mau kita dibawa arus yang menuju kepada kepahitan, sakit hati, kebencian, saudara. Atau yang isinya racun yang mengendap dalam tubuh. Tetapi mulai kita dengan kata-kata yang positif, kata-kata yang kuat, kata-kata yang membuat kita semakin hidup benar di dalam Elohim. Yang pertama, yaitu kita harus jaga hati untuk selalu waspada. Karena, kenapa saudara? Karena racun itu yang masuk melalui pikiran kita akan mengendap di dalam hati. Racun yang diberikan oleh Satan itu masuk dalam pikiran kita akan mengendap di dalam hati, saudara. Terus mulai timbul, aku sekarang mulai benci nih, saya dikutukin, saya ini mulai mengendap, saudara. Oleh sebab itu dibuang, harus jaga hati dan selalu waspada. Nah, kalau orang waspada itu harus berjaga-jaga, yaitu bagaimana caranya? Begitu hal-hal yang negatif, tolak. Kita tetap membalikkannya dengan hal-hal yang positif. Di dalam kitab Misrai atau Amsal pasal 4 ayat 23, demikian Dafar Elohim. Mikal mismar netzor libeka ki mimenu tatsat haim, yang artinya peliharalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah pancaran-pancaran kehidupan. Amin. Jadi dikatakan peliharalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Nah, hati ini dijaga. Kita tidak pernah melihat hati seseorang, kelihatannya di depan baik sama kita, belum tentu di belakangnya, saudara. Makanya hati ini harus selalu dijaga. Dengan cara apa? Waspada. Hal yang negatif masuk ke dalam diri kita, buang. Selalu tolak, selalu tolak, selalu tolak hal yang negatif. Apalagi kalau berhubungan dengan kutuk, penyakit, racun. Buang, saudara. Saya yakin kalau orang diberi racun pasti gak mau. Tetapi seringkali saat orang dilempar kata-kata yang negatif, disimpan malahan. Nah, sekarang hal-hal yang negatif, kata-kata kutuk, jangan pernah disimpan dalam diri kita, rugi. Orang lain yang mau nanam, kok kita yang mau menerimanya. Kalau yang ditanam hal yang baik, it's okay lah, itu bagus. Tapi kalau hal-hal yang negatifnya jangan mau disimpan. Sayang tubuh kita, harus disayangi tubuh kita ini. Kamu yang melempar hal yang racun, ya jangan taruh di tempat saya. Kalau racun, silahkan taruh di tempat kamu sendiri. Saya mau menyimpan madu di dalam diri kita. Makanya peliharalah hatimu dalam segala kewaspadaan. Kenapa? Karena dari situlah pancaran-pancaran kehidupan. Buktinya apa? Orang yang tidak pernah menyimpan racun, dia akan satu, hidupnya penuh sukacita. Dia tidak akan kelihatan, saudara. Orang yang tidak pernah menyimpan dendam, orang yang tidak pernah menyimpan kepahitan, dia akan selalu tetap sukacita. Tetapi orang yang menyimpan sesuatu kepahitan, dia akan merasa, waduh, kita akan selalu merasa, perasaan, saudara. Ini kenapa ya saya begini, saya diperlakukan begini. Selalu isinya negatif. Balik sekarang dibalik, saya yang isinya selalu yang positif. Bagaimana? Jaga hati. Yang bisa menjaga hati kita sendiri, saudara. Supaya apa? Kita memancarkan pancaran kehidupan. Dikatakan totsot haim, pancaran kehidupan yang memancar dengan luar biasa. Sehingga kita menjadi berkat yang luar biasa, saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, selalu buat hati kita ini gembira. Supaya itulah yang namanya depas, madu. Menjaga diri kita, untuk menjaga imun tubuh kita menjadi kuat.
Defas. Di dalam kitab Misre atau Amsal 17 ayat 22 dikatakan let samia yeitigea weruana keata yabes garim, yang artinya adalah hati yang gembira itu mengerjakan kesembuhan, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kenapa? Orang yang punya kepahitan, orang yang punya kebencian, orang yang wis jengkel, sakitnya malah lama sembuhnya. Tetapi orang yang mudah mengampuni, orang yang benar-benar tidak pernah menyimpan kebencian, bahkan tidak menyimpan dendam, hidupnya selalu sukacita. Kenapa saudara? Karena mereka tidak punya beban. Nah, orang yang menyimpan kepahitan, sakit hati, merasa tidak diperhatikan, merasa diperlakukan tidak adil, benar-benar seperti itu, dia punya beban. Jadi perasaannya itu tertekan, saudara. Inilah yang terjadi. Oleh sebab itu Defas, madu yang dari Samayim simpan di dalam diri kita. Supaya apa? Itu menjadi imun tubuh kita. Dengan cara bagaimana? Hati kita dibuat gembira. Itu mengerjakan kesembuhan. Dan saya pernah banyak membuktikan. Ada beberapa orang-orang yang saya pernah melayani dalam kondisi sudah terpuruk dan pasrah. Sudah angkat tangan, saya tidak mampu, saya sudah tidak siap. Mungkin saya sudah pasrah lah kalau Tuhan mau panggil. Tapi saat disupport, tetap semangat, tetap sukacita, pasti sembuh. Bahkan yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Elohim. Amin. Bahkan orang yang sudah kritis dan divonis pun tetap bisa hidup. Itu kenapa? Karena keajaiban. Dia punya imun tubuh Defas di dalam dirinya. Coba kalau kita perhatikan, kalau saat kita disuruh memilih, mana yang harus kita pilih? Mau kita Defas atau Raal? Kita mau madu atau mau racun? Semua orang akan bilang saya mau madu. Saya mau madu, saya mau Defas aja, saya mau madu, pasti gitu. Tetapi kenapa seringkali telinga kita, pikiran kita justru yang diterima adalah Raal dan dimasukkan ke dalam hati sampai mengendap. Nah, sekarang balik posisi kita benar-benar saudara. Begitu kita ditawarin yang namanya Raal atau racun, buang. Begitu langsung tolak, saya tidak menerima karena tubuh saya sudah penuh dengan kekebalan yang luar biasa. Amin. Mungkin kita akan tetap bisa mendengar. Kalau kita dikutukin kan kita bisa mendengar, betul nggak? Wah, kamu tuh jelek nih. Nah, itu kan masih dengar. Tapi kalau Defas kita, madu kekebalan tubuh kita kuat, kita secara otomatis menolaknya. Saya tidak, saya orangnya baik. Saya ciptaan Bapa Yahweh, saya pasti orang yang baik. Amin. Saya beri contoh saudara. Yang mendengar dafar Elohim ini, coba saya bilang, yang mendengar dafar Elohim baik yang ada di tempat ini maupun yang di luar. Buktikan kalau imun tubuh kita, Defas atau dafar Elohim dalam tubuh kita ini kuat. Saudara sudah percaya Bapa Yahweh Elohim? Amin. Yakin? Amin. Bagaimana kalau saudara mendengar Elohim lain disebut di dalam telinga saudara? Saudara simpan? Saudara beri tepuk tangan? Saya yakin saudara tidak mau menerima. Betul Pak? Nah, inilah caranya. Jangan waduh bener ajaib, Tuhan yang mereka hebat, disimpan dalam hati kita. Tidak. Karena ini membuktikan Defas dalam diri kita sudah kuat saudara. Artinya bener, aduh saya kok mendengar saja kok nggak enak ya. Waktu kita ibadah puji-pujian yang disembah bukan Tuhan kita saja, berbeda rasanya sudah nggak mau saudara. Itu membuktikan Defas, membuktikan madu, kekebalan tubuh kita, pendengaran kita, hati kita sudah mau bersih. Nah, sekarang yang bersih bukan hanya karena penyembahan kita, tapi mari kita robah. Yang bersih itu bukan hanya tentang penyembahan kita, tetapi racun-racun negatif yang masuk dalam diri kita mulai tolak. Secara otomatis begitu negatif sudah saya nggak mau dengerin. Saya orang yang saya cinta Elohim, saya tetap baik, saya orang yang diberkati. Kalau kita dibilang kamu jelek, kamu begini, kamu pasti bangkrut, kamu sakit, saya bilang tidak. Saya secara otomatis menolak itu. Amin. Jadi kalau kita lakukan itu, makanya kekebalan tubuh kita secara otomatis akan terjaga dan terpelihara luar biasa. Saudara yang dikasih, dan dafar Elohim tidak pernah salah tulis. Saat kita mendengar, saudara, kita kan ufaqala saramanti alaihim tisbaru wasem Elohim akhirim lo taskirolo Ismail bika. Dalam segala kali yang firman kepadamu haruslah kamu berawas-awas. Nama Elohim lain jangan kamu panggil, jangan sampai nama itu terjadi. Ayat itu terngiang dan itu menjadi
menjadi madu, menjadi depas dalam diri kita yang masuk dalam hati. Makanya secara otomatis begitu kita mendengar yang lain, kita sudah nggak nyaman. Betul nggak saudara? Padahal tiap hari saudara mendengar nggak? Pasti mendengar. Tapi tetap kenapa? Karena kita sudah memiliki protek imun tubuh yang kuat tentang dafar Elohim. Nah, sekarang sebaliknya kembali kepada diri kita. Hal-hal yang berhubungan dengan kepahitan, kebencian, kata-kata negatif, pikiran jahat, pikiran kotor, hal yang jelek, kita tolak. Saya selalu ajarkan Keilat Kodula Yahweh, setiap pagi kalau kita berdoa pagi, segala roh kutuk nenek moyang agama keturunan kemesian, kecelakaan, maut, penyakit, kebodohan, saya tolak demi nama Adonai Yesus Masiah. Amin. Yang ada hanya kekayaan, kemuliaan, sukacita, damai sejahtera, supaya roh sukacita kita, sehingga saat kita dipertemukan dengan orang-orang atau hal-hal yang negatif, kita secara otomatis kita sudah peka dengan hal-hal itu. Sepanjang hari kita lewati bersama dengan Elohim. Amin. Pilih madu atau depas atau pilih raal, yaitu racun. Saya yakin kita semua pasti pilih depas. Kalau kita pilih depas, banyakin makan depas, yaitu madu surgawi atau madu dari Samayim, yaitu dafar Elohim. Supaya apa? Imun kita menjadi kuat saat kita mendengar. Jangankan dengar dafar Elohim loh, puji-pujian saja kalau yang disembah bukan Bapa Yahweh bersama Yesus, pasti rasanya sudah berbeda. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita sudah kuat, saudara. Langit-langit tubuh kita, manisnya dafar Elohim itu sungguh luar biasa. Sekali lagi, Bapak Ibu dan kasih Tuhan, mari kita pilih madu yang dari Samayim, yaitu dafar Elohim, untuk masuk di dalam diri kita sebagai kekebalan tubuh kita, sehingga apa yang terjadi, setiap raal, racun yang mau masuk ke dalam pikiran kita tidak akan pernah mengendap dalam hati kita, tetapi tertolak secara otomatis dan kita menerima ada hal-hal yang baik dan positif. Sukses besar buat kita. Bapak Yahweh bersama Yesus Masiah memberkati.